Perkenalkan, nama saya Dodi Lase, Stambuk 18, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang membuat pemrograman sederhana menggunakan pemrograman Pascal. Jadi video ini dipersembahkan untuk menyelesaikan tugas yang pada mata kuliah pemrograman komputer. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada cara pembuatan programnya. Oke. Jadi untuk job sheet yang telah diberikan kepada kami, jadi di sini berupa tantangan satu. Jadi membuat program seperti contoh berikut ini. Jadi setelah membuat program ini, kemudian baru kami akan menganalisa hasil yang akan terjadi. Jadi untuk langkah yang pertama, kita harus membuka aplikasi yang kita gunakan. Jadi aplikasi yang kita gunakan di sini itu Lazarus. Kemudian kita membuka new folder untuk membuat project baru, kemudian mengklik bagian program. Baru kita menghapus ini. Jadi langkah yang pertama di sini kita menulis begin. Jadi fungsi dari begini ini itu untuk memulai sebuah pemrograman di pemrograman Pascal dan diakhiri dengan menggunakan end. Jadi begin dan end untuk memulai dan mengakhiri pemrograman. Kemudian kita menulis surahnya write.ln. Ini program pertama saya. write.ln. Kita ketahui pada pemrograman yang kita buat kali ini, jadi fungsi dari write.ln ini itu bagaimana kita menampilkan output tanpa mengganti barisan. Jadi sebenarnya ini punya dua perintah, yang pertama write dan write.ln. Jadi write.ln itu kita menampilkan output tanpa mengganti barisan, sedangkan write.ln ini itu kita menampilkan output per baris. Jadi output selanjutnya akan berada di bawah perintah yang telah kita buat. Kemudian di sini read.ln. Jadi fungsi dari perintah ini itu untuk memasukkan input ke dalam komputer yang telah kita buat. Jadi perintah ini berfungsi untuk membaca input kita ke bawah, artinya posisi kursor akan berpindah ke barisan selanjutnya ketika input telah selesai di bawah. Dan seperti yang telah saya katakan tadi bahwa kita mengakhiri pemrograman kita menggunakan perintah N dan titik. Ini misalnya
Kemudian kita simpan untuk kemudian menjalankannya. Save, terus simpan pemrograman komputer. Oke, kita simpan dengan nama tantangan satu. Oke. Jadi setelah itu kita akan menjalankan program ini dengan mengklik run di sini. Bagaimana kita melihat hasil coding yang telah kita laksanakan. Maka kemudian di sini ada perintah pesan. Jadi di sini ada sedikit error, jadi kita perbaiki di sini ya. Jadi di pemrograman ini sedikit saja salah, maka pemrograman tidak akan berjalan. Kemudian kita save, run. Oke. Ada lagi yang salah sini. Oke, dan akhirnya sukses. Maka inilah hasil dari coding yang telah kita buat. Jadi kita berhasil membuat sebuah program sederhana dengan menampilkan tulisan ini program pertama saya, kemudian garis bawah, kemudian spasi, kemudian tulisan tekan enter untuk keluar. Jadi itulah tantangan pertama yang telah selesai kita buat. Kemudian kita masuk pada tantangan kedua. Baik, sekarang kita akan masuk pada tantangan kedua, yang dimana pada tantangan kedua ini kita akan membuat sebuah program dengan kreasi pribadi dan lebih baik daripada pada program gambar 210. Oke, kita lihat. Jadi dari pemrograman ini saya memiliki sebuah ide di mana saya ingin membuat sebuah program bagaimana menghitung sebuah volume kubus. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada cara membuatnya. Kita akan membuka Lazarus, kemudian membuat new program seperti tadi ya. Kita hapus dulu ini. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Jadi kita komentari dulu. Jadi tanda slash namanya ya, slash. Jadi slash ini itu kita mengomentari. Ini sebagai komentar. Jadi kita komentari menghitung volume kubus. Oke. Maka kita mendeklarasikan variabelnya. Variabel volume kubus. Jadi kita membuat variabel di sini. Jadi di sini saya membuat variabel, kita jangan menggunakan spasi ya. Jadi saya menggunakan cara penulisan camel case ini ya, camel case dengan berisi string. Jadi jenis tipe data ini maksudnya itu berisi huruf ya. Kemudian saya membuat variabel baru dengan sisi A berupa berisi integer. Jadi integer ini adalah jenis tipe data yang berisi angka, dan masih banyak lagi tipe-tipe data seperti boolean, real, dan apalagi, pokoknya masih banyak lagi lah. Jadi di sini saya hanya menggunakan tipe data string dan tipe data integer.
bersihkan integer juga ya. Lalu sisi C bersih juga integer. Sangat nulisan integer. Integer agak rapi ya. Dia lebih rapi ya. Oke, kemudian saya membuat sebuah variabel di mana volumenya. Jadi di sini saya akan memuat rumusnya nanti. Volume integer. Oke. Sekarang kita akan masuk pada pemrogramannya. Maka kita membuat begin volume kubus. Jadi pada pemrogram Pascal untuk mengisi variabelnya maka kita menggunakan titik 2 sama dengan. Jadi untuk mengisi jenis tipe data string, maka yang kita gunakan yaitu kita harus memulainya, menutup dan membukanya menggunakan titik kutip satu. Sorry. Volume kubus. Kemudian read.ln. Jadi kita menginput ke dalam program. Ini belum tadi ya, lupa ya. Jadi di sini kalau setelah satu salah pasti pemrograman kita tidak akan berjalan. Oleh karena itu kita harus volume teliti dalam menganalisis kesalahan. Baru setelah kita mengisi variabel sisi A yang bersih, di mana tadi bersih integer ya. Jadi di sini saya memuat contohnya 8 lah. 8 isi dari sisi adalah 8. Oke. Jadi untuk mempermudah langsung saja kita copy paste. Jadi write sisi A. Benar nggak ya? Oh, ya. Ini B, write sisi B. Baru Ctrl V, sisi C. Jadi di sini saya membuat sisi A sama dengan 8, sisi B sama dengan 8, dan sisi C sama dengan 8 juga ya. Tadi kok banyak lagi ya. Ini lagi. Sisi C, bentar ya. Kita cek dulu apakah ada yang salah. Sisi C, sisi A sama dengan 8, uraikan sisi A. Sisi B sama dengan 8, uraikan sisi B. Sisi C sama dengan C. Oke. Sekarang kita membuat volumenya. Volume. Jadi di sini saya membuat rumus. Jadi kan rumus volume kubus adalah sisi kali sisi. Jadi kita kalikan saya menggunakan rumus. Jadi sisi A kali sisi B kali sisi C. Maka kita akhiri statementnya. Kemudian kita input ke dalam program volume statement. Volume baru read.ln. Oke. Mulai dengan volume.
lihat apakah ada yang salah dari pemrograman kita. Tutup. Oh iya, di sini kita harus menutupnya guys. Tutup. Oke, kemudian kita mengakhirinya. Maka ketika sudah selesai maka kita akan menyimpannya. Simpan ke ini, berarti kita buat namanya tantangan 2. Save. Oke, maka kita jalankan apakah pemrograman kita ini berhasil. Ini kita lihat pesan apakah ada yang salah, dan ada yang salah. Oh ya, ini berarti di sini harus tanda titik. Kita simpan, kita jalankan. Oke, dan akhirnya berhasil. Jadi inilah hasil dari pemrograman yang telah saya buat, yaitu menghitung volume kubus. Yaitu seperti pada perintah yang telah saya tulis tadi, yaitu di sini tidak masuk dalam pemrograman karena ini cuma sebuah komentar. Jadi dari sini dia berupa string, jadi menghitung volume kubus, jadi berisi menghitung volume kubus, kemudian sisi A nya 8, sisi B 8, sisi C 8, dan hasil dari perkaliannya adalah sisi A kali sisi B kali sisi C, maka menghasilkan 512. Maka pemrograman kali ini berhasil. Jadi tantangan 2 sudah. Baik, sekarang kita akan masuk pada tantangan kedua yang nomor 2 nya, dimana pada soal demikian dibuatlah program dengan kode berikut. Jadi di sini kita akan membuat program dengan kode berikut. Jadi langsung saja kita buka Lazarus, dan ini kita X dulu ya. Kita buat yang baru. Kita coba bagaimana program ini, hasil dari pemrograman ini. Maka program. Oke. Kita hapus dulu. Jadi seperti ini tadi, maka kita ketik ya, begini nama
Oke, setelah kita siap menulis programnya, maka kita akan menyimpannya. Save. Kita save ke, jadi kita buat nama tantangan 3 aja ya, 3 tantangan 3. Oke, setelah itu kita akan menjalankannya. Maka di sini ada pesan error, banyak kali errornya. Jadi di sini kenapa tidak bisa begini, karena di sini kita belum mendeklarasikan variabelnya. Maka oleh karena itu, agar bisa program ini berjalan, maka kita harus terlebih dahulu mendeklarasikan variabelnya. Jadi kita membuat variabelnya, contohnya nama. Maka nama itu berisi string seperti pada masalahnya alamat berisi string juga, karena dia ditutup oleh tanda kutip 1 umur. Jadi di sini umur karena dia berisi angka, maka kita mengisinya dengan integer. Kemudian sekolah berisi string. Oke, apakah sudah siap? Oke, kita simpan, kita coba jalankan, run. Dan sukses. Oke, maka kita melihat hasil pemrogramannya. Jadi hasil coding kita di sini berhasil. Andika, nama Andika, alamat Jalan Kemerdekaan. Oh iya. Alamat string Andika, alamat jalan, umur 17, alamat Jalan Kemerdekaan Sembara. Tapi di sini kok ini. Oh iya, di sini salah kita, guys. Berarti di sini alamat dulu. Alamatnya. Kita alamat baru bawahnya umur. Oke. Kita close dulu ini. Close, simpan, kemudian kita jalankan. Oke, berhasil. Maka inilah hasil pemrograman kita ya. Nama Andika, alamat Jalan Kemerdekaan nomor 9, umur 17 tahun, dan sekolah di SMK 1 Dulan Runtuh. Oke. Jadi sekian dari video saya ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.